Pengalaman kontek-kontekan supernatural ini terus berlangsung dan terhubung untuk memastikan tentang persoalan rivalitas ketokohan terkenal historikal nasional Indonesia di mana Merdeka kita suka. Tersangkaan supernatural yang menyangkut orang-orang yang tidak menyenangi, saya ulangi, tidak menyenangi keluarga di mana Merdeka kita suka, mencemburukan ketokohan keterkenalan historikal nasional Indonesia, Pangkostrat, RPK, ditempur untuk menyatakan untuk memastikannya kembali guna pembuktian persoalan yang maksud. Karena keterkaitan juga kepada Islam, konteks menyatakan di mana Merdeka dicemburukan atas nama Islam. Keterkaitan juga tentang otentik status di mana Merdeka sebagai pemilik rencana kopiah peci Islam internasional, pecinya Soekarno, itu yang punya di mana Merdeka. Konteks menyatakan termasuk tanggal tersebut yang menyangkut kepada zona teritori kenegaraan secara internasional Islam. Konteks menyatakan kopiah peci Soekarno sungguhnya yang punya bapaknya, namanya Adi Bana Merdeka Pangkostrat. Konteks terhubung menyatakan Adi Bana Merdeka itu suka sebagai pelopor dari Hindu Indonesia. Dia merupakan kreator awal mula kepada kopiah peci Soekarno, di mana menyangkut tentang kelanjutannya. Konteks terus menyatakan alibi termasuk juga kepada orang-orang yang berdomisili ataupun berstatus pejuang berasal dari Tanah Karo. Kopiah peci Soekarno itu banyak digunakan di daerah Tanah Karo sejak tahun-tahun berlalu. Maka konteks terus menyatakan itu sebenarnya menyangkut kepada lisensi kepemilikannya. Kopiah peci Soekarno ini sungguhnya yang punya orang Karo, tapi sulit untuk menerangkannya bahwasanya beliau adalah seorang Pangkostrat pemberangus G30 SPKI. Itulah persoalannya, begitulah dia masalahnya. Mengapa juga Soekarno punya orang tua kandung, bapaknya orang Karo? Demikianlah kopiah peci Soekarno ini tetap eksis di Tanah Karo. Konteks menyatakan Adi Bana Merdeka Gitu Suka merupakan ketokohan kopiah peci Soekarno yang terkenal dan dimisterikan secara internasional oleh negara-negara Islam sesungguhnya. Itu kopiah peci tidak serupa seperti peci-peci lainnya. Itu peci ada yang punya. James Bond yang punya peci. Peci itu serupa pecinya Soekarno, dipakai di negara-negara Islam sampai ke Iran, Kuwait, dan nyatakan bahwasanya sesungguhnya yang punya peci adalah James Bond. Tokoh box office Hollywood yang terkenal tersebut, James Bond 007. Beliaulah pemilik dari peci yang unik tersebut. Peci itu serupa seperti pecinya Soekarno. Soekarno sering pakai peci. Pecinya tidak serupa seperti peci pada umumnya. Itu yang punya adalah pemilik dari peci secara internasional, 007, James Bond. Konteks terus menyatakan pemberontak Inggris Raya tersebut sesungguhnya berdomisili di negara Indonesia dan berstatus sebagai Pangkostrat kemiliteran kenegaraan konkordansi Nederland Holland VOC. Konteks menyatakan demikianlah satu kecemburuan tentang Adi Bana James Bond ini. Awal perkara supernatural abad milenium ini sesungguhnya misteri yang dirahasiakan oleh Islam internasional. Keterkaitan pecinya Soekarno dipakai-pakai sampai ke negara Islam internasional dan dipersoalkan sebenarnya tentang status kepemilikannya. Yang kepemilikannya tersebut sungguhnya adalah milik Pangkostrat RPK Adi Bana Merdeka James Bond Banana Suriname.
Konteks menyatakan keterkaitan tentang mata uang rupiah juga sungguhnya. Nah, pada momennya sungguhnya Adi Bana Merdeka ini merupakan pelopor dari keberadaan penggunaan kopiah peci ala Soekarno. Sungguhnya untuk menggambarkan, menyiratkan tentang wilayah termasuk Adi Bana Merdeka Getih Suka secara internasional menyangkut mata uang rupiah yang mengkoordinasikan kepada Islam dunia. Rupiah, mata uangnya, pencetusan ataupun ide inspirasinya atas nama Adi Bana Merdeka Getih Suka, yang lalu dibarengi disertakan juga dengan kemunculan kreasi Adi Bana Merdeka James Bond Banana Suriname dengan wujud kopiah pecinya Soekarno yang disebarkan hingga sampai ke wilayah Timur Tengah dan diberitakan tentang status kepemilikannya atas nama 007 Adi Bana Suriname, Adi Merdeka. Kopiah peci tersebut pun lalu kemudian diterkenalkan hingga tahun-tahun berlangsung. Konteks terus menyatakan itulah wilayah Adi Bana James Bond, negara-negara yang menggunakan ofisialnya kopiah peci serupa Soekarno. Bila nanti kau melihat ada negara yang menggunakan kopiah peci mirip Soekarno, itu wilayah Adi Bana Merdeka. Itu zona teritori James Bond Adi Suriname. Berkaitan itu dengan Kuba, negara-negara yang menggunakan ofisial peci serupa Soekarno tersebut. Berkaitan itu dengan Suriname, berkaitan itu dengan Kuba. Dan nanti kau akan tahu itu akan berkaitan dengan Adi Bana Merdeka, Adi James Bond, Adi Bana pemberangus G30S PKI, pemilik mata uang rupiah yang memperencanakan keterkenalan mata uang rupiahnya menuju ke Islam internasional. Demikianlah kronologi ataupun perkara supernatural Pak Belim ini sungguhnya menyangkut kemisterian status identitas pemilik kopi peci Soekarno atas nama Islam internasional yang menyatakan dirinya sungguhnya menginginkan untuk pengungkapan tentang kopiah peci aneh ini. Sungguhnya milik seorang yang berdomisili negara Indonesia, Adi Bana Merdeka, Pangkostrat berjulukan James Bond secara internasional, Suriname, Kuba. Konteks terus menyatakan mata uang rupiah. Itulah awal mulanya. Adi Bana Merdeka menginginkan manifesto politik internasional Indonesia menuju mata uang rupiah. Dari logo nama saja, itu nama logo rupiah. Dia disertai dengan kopiah peci Adi Bana Merdeka yang lalu kemudian digunakan dalam keseharian oleh anaknya Insinyur Soekarno. Konteks terhubung menyatakan pada momen-momen tahun milenium, persoalan status keanakan Soekarno kepada Adi Bana Merdeka tersebut adalah salah satu juga perkara tentang kopiah peci Soekarno ini. Mengapa Soekarno pakai kopiah pecinya Adi Bana Merdeka sambil pula mengusahakan mata uang rupiah? Konteks terhubung menyatakan bahwasanya termasuklah tentang Soekarno ini statusnya anaknya siapa, merupakan persoalan dalam kronologi perkara supernatural di tahun-tahun milenium yang lalu kemudian menjadi variabel secara status ketersangkaan pelakunya, termasuk juga suku lokal pribumi kota Medan seperti juga orang Batak, orang Karo, orang Nias, yang sungguhnya menyangkut kemisterian pertanyaan yang sama. James Bond itu bapak kandungnya Soekarno. Nah, James Bond ini Adi Bana Merdeka, pemilik kopiah pecinya Soekarno yang menandakan wilayah-wilayahnya secara internasional dalam seremonial ofisial penggunaan kopiah-kopiah peci serupa Soekarno.
Sesungguhnya menyangkut tentang kecemburuan, keterkenalan, ketokohan historikal nasional Indonesia, Adi Bana Merdeka gitu suka. Atas nama pihak-pihak yang merasa Adi Bana Merdeka ini keterlaluan banget, memisterikan status Highlanderannya hingga tahun-tahun berlalu ini. Riwayatnya itu termasuk kepada Tugu Monas, termasuk kepada Gedung Sate, termasuk kepada Gedung Senayan, termasuk kepada kopiah pecinya Soekarno, termasuk kepada mata uang rupiah. Adi Bana Merdeka ini adalah manusia Highlander yang berdomisili di kota Madya, Medan. Kontak menyatakan merupakan percakapan yang dilangsungkan di Yogyakarta dan termasuk awal dari perkara supranatural tahun 2008 yang dimaksudkan oleh nama Imam Cornell. Tersangka atau pelakunya sesungguhnya berkepemimpinan Kode Jawa, Kenegaraan Indonesia, Ibu Kota Jakarta, yang berkepengikutan kepada Bigu Genjang ataupun suku lokal Jenderal Simbolon, orang Batak, selalu berbayang-bayang mimpi-mimpi jenderalnya si Simbolon. Sampai milenium ini selalu beranggapan Jenderal Simbolon. Kontak menyatakan serupalah demikian. Pada momen-momen perkara supranatural berlangsung ini, sesungguhnya berfokus pengungkapan tentang kecemburuan, ketokohan, keterkenalan historikal nasional Indonesia, Pangkostrat, Epekat, memberangus kudeta Nasakom, Adi Bana Ginting Suka, Adi Bana Merdeka, pencetus pemberi nama dan logo Universitas Sumatera Utara, pemilik nama dan logo BRI, Adi Bana James Bond, pencetus ataupun penemu dari kenegaraan Suriname. Suriname itu termasuk Adi Bana Merdeka itu Suriname. Kontak menyatakan demikian. 1666 Ilmu Discovery ini pada momen konferensi kali ini menyatakan bahwa pengalaman telekomunikasi, teleponan supranatural berlangsung, menyangkut juga tentang kecemburuan pihak-pihak pada mula-mula tahun-tahun perkara abad milenium ini. Kontak terus menyatakan itu juga perlu untuk dikonferensikan karena keterkaitan status ketersangkaan ataupun pelaku yang ingin diperjelas bahwa sesungguhnya memang benar ada kecemburuan kepada Adi Bana Merdeka, serupa seperti rasa iri ataupun juga memanipulasi status keadaan jabatan ketokohan historikal Adi Bana Merdeka Ginting-Suka. Adi Bana Merdeka Ginting-Suka ini berdasarkan kontak terus menyatakan merupakan pimpinan nasional Indonesia yang masih bercokol. Ketokohan historikal nasional Indonesia yang dijaga ataupun dipertahankan resistensinya hingga tahun-tahun milenium ini. Jenderal Pangkostrat Epekat Adi Bana Merdeka Ginting-Suka, termasuk itu rencana emas universitas beratribut negeri dan swasta di Indonesia ini hingga tahun-tahun milenium ini, di mana kecemburuannya dinyatakan menyangkut juga atas nama pihak Universitas Sumatera Utara ataupun juga kalangan-kalangan yang menyeterukan Islam dan juga orang-orang di luar suku Karo ataupun suku Batak ataupun suku Nias ataupun suku Jawa. Kontak menyatakan mereka merupakan penemuan, ketersangkaan dan pelakon supernatural di tahun-tahun perkembangan perkara ini. Sejak tahun 2020, 2021 ataupun 2018, kontak terus menyatakan sudah diajak komunikasi, conversation, dan sangat mencengangkan sekali. Memang benar mensentimenkan nama Adi Bana Merdeka Ginting-Suka, di mana mereka berstatus sebagai juga pihak-pihak yang bersangkutan, seperti juga BRI termasuk, Universitas Sumatera Utara termasuk. Mana kontak terhubung menyatakan bahwa Adi Bana Merdeka sesungguhnya masih bercokol di Indonesia ini. Pimpinan nasional Indonesia itu Adi Bana Merdeka dengan status kepemilikannya yang masih dipertahankan oleh kalangan keluarga Merdeka ataupun keluarga Adi Bana Merdeka Ginting-Suka. Kontak terhubung menyatakan Adi Bana Merdeka
merupakan ketokohan historikal nasional Indonesia yang diinginkan untuk diangkat pada tahun-tahun perkara ini. Demikianlah awal perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini. Adi Bana Merdeka Gitu Suka dinyatakan diincar ataupun disasarkan oleh kalangan teroris yang berkomplotan, berkonspirasi pertemanan Indonesia. Seperti juga orang Arab, termasuk juga orang kulit putih, ataupun juga orang Cina, orang India. Adi Bana Merdeka menyatakan sungguhnya sudah diketahui status identitasnya sebagai tokoh historikal nasional Indonesia yang menghilang dan berdomisili alamat kemudian di kota Medan, di mana nama Irwan Cornell sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau pengawasan tentang hal ini. 1866 Irwan Discovery Meeting diinginkan untuk melangsungkan menyelenggarakan promosinya tentang Adi Bana Merdeka Gitu Suka untuk mempersoalkan ataupun memastikan kebenarannya bahwasanya Adi Bana Merdeka Gitu Suka ini memang ketokohan historikal nasional Indonesia, Pangkostrat Pemberangus G13 PKI, pihak ataupun sosok yang berkaitan dengan nama Indonesia. Awal dari kata merdeka, pemilik kata merdeka. 1666 Irwan Discovery pada momen-momen perkara supernatural tahun-tahun milenium ini dinyatakan merupakan umpan selanjutnya ataupun juga konteks terhubung keluarga merdeka secara nasional Indonesia untuk persoalan Adi Bana Merdeka Gitu Suka, di mana lalu kemudian dibingungkan keterkaitan status ketersangkaan ataupun pelaku yang ternyata variatif, termasuk kalangan di luar keluarga Adi Bana Merdeka Gitu Suka ataupun juga termasuk kalangan keluarga Adi Bana Merdeka Gitu Suka. Dua-duanya konteks menyatakan bahwasanya aktivitas supernatural Human Commanding Ghost Sungri yang dimasukkan oleh TNI di 1666 Discovery sudah definitif merupakan tanggung jawab mereka. Orang-orang yang dimasukkan dengan kalangan keluarga merdeka ataupun juga menyeterukan keluarga merdeka, apakah itu dari pihak Universitas Sumatera Utara ataupun juga dari kalangan orang-orang yang mencemburukan kesukuan tertentu seperti mencemburukan orang Karo, mencemburukan orang Batak, ataupun dicemburukan orang Karo ataupun dicemburukan orang Nias. Konten menyatakan orang Medan berseteru-seteru soal Adi Bana Merdeka. Adi Bana Merdeka itu dimisterikan tentang perseteruannya ataupun juga kecemburuan terhadap status atribut historikal nasional beliau. Pemilik lisensi dari mata uang rupiah dan sekaligus juga kreator awal dari kopiah peci ala Soekarno. Adi Merdeka, Adi Suriname. 1666 yang Discovery ini demikian terlebih dahulu pada momen konferensi kalender ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Semua orang dapat menemukan updates ataupun informasinya melalui kantor polisi, maksud saya sosial media internet masa kini, walaupun juga bisa di kantor prostitusi juga, maksud saya bukan kantor prostitusi, sosial media Bigo, internet sosial media masa kini lah gitu. Metro TV juga bisa itu, Metro TV gitu, Metro TV Medan ada, tanya aja dan sebagainya. Mudah-mudahan juga termasuk di RRI ya, di RRI ataupun di stasiun-stasiun radio ternama di Medan, di Palembang, di Padang, di Riau gitu. Dan termasuk juga Facebook lah, Facebook sudah pasti kan, dan juga YouTube dan juga lainnya, termasuk juga MP3-nya bisa diupload itu melalui APPS dan APK. 1666 Irwan Discovery ini definitif tidak terkait dengan status germo pada momen-momen perkara supernatural tahun-tahun sekarang ini. Swear, saya ini bukan germo. 1666 Irwan Discovery ini mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia seturut serupa seperti lonte, maksud saya seperti Bapa di surga, seperti Putra Sang Juru Selamat dan seperti Roh Kudus, pejuang eksistensi perkara supernatural kode Human Commanding Ghost Grave Kode Belief. Alien Farm Internasional definitif merupakan alibi terpercaya dan utama internasional untuk pembuktian klaim internet ID 1666 Irwan Discovery.
Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa ya untuk menghubungi rumah sakit jiwa untuk persoalan orang-orang gila di jalanan, karena itu sangat mengganggu sekali. Konspirasi ini termasuk pengangkatan ataupun memanipulasi status identitas orang-orang gila di jalanan. Sudah pas lah kena pasal 46. Itu pasal 46, bukan pasal 48. Saya masih ingat. Ya, pas. Dalam kitab undang-undang pernikahan. Bukan, itu soal kawin cerai di kos-kosan. Oke, kita tutuplah, sampai jumpa.